Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat-sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual, before I start, I will show you my ini apa chopping board products ya teman-teman ya. Kayak begini teman-teman. Oke, nah kayak gini teman-teman ya. Nah ini warnanya hijau teman-teman ya. Nah, ini warna hijau. Memang for apa tuh untuk color code ya. Memang dia buat sesuai untuk vegetable sama fruits ya teman-teman ya. Yang biasanya ya kalau dipakai buat di hotel ya. Tapi kalau out of hotel, misal kayak di restoran, di rumahan apa is free ya teman-teman, free will ya. Teman-teman boleh pakai warna apa aja. Misal suka warna hijau, warna apapun buat any kind of food boleh teman-teman gitu. Jadi nggak mesti tuh harus vegetable sama fruits ya teman-teman gitu. Tapi kalau buat di hotel ya karena dia kan banyak variety of foods and meat products itu, jadi untuk supaya preventing cross contamination, jadi warnanya harus didifferentiate teman-teman ya begitu ya kan. Tapi kalau misalnya kayak mau pakai di resto, di pasaran, di pasar, boleh teman-teman ya, ini color ya gitu. Ini oke, yang ini ukuran yang tebal 5 cm nih teman-teman ya, tebal 5 cm, lebar kurang lebih ada 22 cm teman-teman ya, panjang kurang lebih ada 30, kayaknya kayak 30 cm kurang teman-teman ya begitu. Nah, this is quite a compact size ya teman-teman. Ini kita desain ukuran ini untuk supaya buat dipakai di rumahan ya, untuk di UMKM teman-teman ya begitu. Ya kan, jadi this quite compact. Memang ini agak tebal, agak berat ya teman-teman. Kenapa kita bikin tebal begini ya, yang kasih 5 cm? Jadi supaya buat bacok, buat cincang dia lebih stable teman-teman dibandingin yang lebih tipis ya gitu ya kan. Jadi makanya kita bikin desain begini. Nah, ini kurang lebih ukurannya, ini beratnya kurang lebih 3,5 kilo teman-teman ya begitu. This is quite compact size ya boleh dibilang ya begitu. Kalau dipakai kayak di pabrik atau di tempat food processing factories ya, biasanya mereka lebih pakai ukuran yang lebih besar lah ya untuk industri teman-teman. Tapi ini buat lebih ke UMKM lah begitu, di rumahan orang yang hobi masak ya begitu teman-teman. Ini kan, and by the way, ini bisa dipoles kembali teman-teman ya. Ini yang untuk material ini ya. We call this is like a similar to high density polyethylene HDPE ya. Tapi ini grade lebih bagus teman-teman ya. We call this high HMWPE, which is a high molecular weight polyethylene teman-teman gitu. Ini yang udah grade 500 ya. Nah, jadi this grade is actually sebenarnya standar material yang dipakai di negara-negara maju teman-teman, terutama ya, misalnya kayak di US, di Eropa ya, di Jepang juga ya, di Hong Kong juga teman-teman ya. Ini memang grade ini memang sebenarnya grade yang paling minimal ya begitu, dipakai di luar. Cuman di Indonesia ya standar kita di sini lebih rendah lah teman-teman ya, yang kebanyakan ada jual di kayak horeca supermarket begitu ya, mereka pakai yang grade lebih rendah, juga lebih lembek ya teman-teman begitu ya kan. Nah, sebenarnya sih mereka itu yang ada di pasaran sekarang teman-teman, saya boleh jujur ya, itu sebenarnya bukan di approve untuk standard food grade ya, dipakai untuk di horeca teman-teman ya, hotel, restoran, kafe-kafe ya, enggak sebenarnya itu mereka belum ya. Nah, yang ini sebenarnya standar yang lebih minimal ya untuk ukuran standar materialnya, bahkan ada grade yang lebih tinggi lagi, yang lebih mahal lagi teman-teman begitu ya kan. Nah, jadi makanya kita ini untuk pengen intro di Indonesia teman-teman ya begitu ya kan. Ini saya kasih teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya saya berpernah kasih di video saya sebelumnya teman-teman. Nah, ini contoh ya. Ini bisa dipoles kembali teman-teman begini. Ini udah dipakai kurang lebih ada 6 bulan sama mama saya teman-teman ya. Nah, ini bisa dipoles kembali teman-teman, pakai mudah sekali, bisa pakai gerinda ya. Bisa pakai amplas juga ya, atau kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi dibawa ke bengkel bubut juga bisa ya. Cuman biayanya murah sekali teman-teman, tinggal dipoles langsung dia bersih teman-teman begitu. Ini juga sama nih ya. Teman-teman kalau bisa zoom in bisa ngeliat ya begitu ya kan. Nanti for any enquiries teman-teman bisa DM saya di H2 Ranger ya di Instagram teman-teman begitu ya kan. Nah, ini ukuran yang agak ini ya, yang agak saya kasih teman-teman. Ini ukuran ini agak lebih besaran teman-teman ya begitu. Nah, ini tebalnya 2,5 cm ya. Ini lebarnya kurang lebih 22-23 cm, panjangnya ini kurang lebih ada 35 cm nih teman-teman ya kan begitu. Nah, ini juga lumayan berat teman-teman, kurang lebih ada hampir sama lah, kurang lebih 4 kilo kurang 3,5 kilo teman-teman ya begitu. This is made from the same material teman-teman ini ya. Nah, bisa dipoles kembali juga teman-teman begitu. Teman saya yang di Aussie ya, dia pakai kurang lebih udah ada 10 tahun lebih loh teman-teman begitu. Cuman dia pakai warnanya putih ya. Nah, itu juga saya kasih dia 2 pieces ya. Nah, begitu. Dia buka kafe di Aussie ya. Nah, jadi dia juga bawa saya kasih dia waktu di Singapura teman-teman ya begitu. Jadi dia bawa ke sana juga ya. Dia bilang di Aussie itu nggak ada yang jual teman-teman begitu. Jadi dia bawa gitu teman begitu. Nah, makanya ini sebenarnya pemakainya itu kalau bisa dipoles berulang-ulang teman, ini pakai sebenarnya bisa selamanya ya, bisa seumur hidup teman-teman begitu, sampai dia mungkin menipis ya begitu ya. Jadi ini keunggulannya teman-teman, yang produk kita ini masih buatan Eropa ya, bukan buatan China teman-teman ya begitu. Jadi ya ini kita juga udah ada FDA certification ya, udah FDA approve maksudnya ya di US ya teman-teman, dan di Europe juga kita ada IPnet certification. Jadi
ini memang standar yang bagus teman-teman, yang saya juga rekomend ya gitu. Ini udah antibacterial ya, dan juga bisa pakai untuk selamanya gitu teman-teman, begitu ya kan. Anyway, for further inquiries any customization, teman-teman bisa DM saya di H2 Ranger ya, begitu. Kita juga udah ada toko kita di online shop kita di Tokopedia teman-teman, begitu, under the same name H2 Ranger ya. And also by the way teman-teman, sebenarnya saya juga pengen cari resellers sama retailers ya, mungkin yang ada di luar kota ya, kita bisa kerjasama atau bagaimana supaya bisa supply ke tempat-tempat yang mungkin lebih banyak restoran sama cafe sama hotel-hotel teman-teman, kayak di Bali atau mungkin ya di luar Bali juga boleh teman-teman, bisa di Kalimantan sama di Sulawesi teman-teman, sama di Sumatera juga ya, begitu ya kan. Di Jawa juga boleh, mungkin di Surabaya sama Semarang teman-teman, begitu. Kalau memang teman-teman ada interest ya, itu bisa DM saya di H Ranger Instagram teman-teman. Oke, gitu aja deh. Anyway, oke. Saya mungkin hari ini saya mau bicara dikit teman-teman mengenai yang kemarin saya udah bikin video tentang yang kopi cyanida itu teman-teman ya. Itu benar-benar beritanya tuh heboh sekali after the Netflix documentary release teman-teman, begitu. Jadi saya melihat udah banyak lah di interview ya yang ahli-ahli forensik juga ya gitu ya untuk cyanida teman-teman ya, begitu. Yang pertama saya mau ada sedikit tambahan aja teman-teman, saya juga nggak mau terlalu ini ya, saya udah bikin poin saya di video saya yang pertama teman-teman, ini cuma hanya tambahannya nah, begitu. Yang saya ngelihat si Otto ya, si Pak Otto itu yang di interview di podcast si Deddy Corbuzier ya, begitu ya. Ya tentu lah ya, dia pasti dari sudut pandang dia sebagai pengacara untuk si Jessica, tentu dia nggak mungkin dia open ya, walaupun si Deddy juga ada nyindir dia atau trying to jebak dia atau bagaimana teman-teman, tapi dia kayaknya dia terlalu pintar untuk itu ya. Nah, begitu dia menutupi, dan juga setelah saya nonton podcast juga itu, ternyata dia juga minta request sama si Deddy untuk tutupnya untuk cut out some of the things that he said ya, begitu ya. Itu sebenarnya sih kurang begitu baik ya. Jadi dia nggak mau tuh kita penonton publik ya tahu tentang apa yang sebenarnya dia utarakan dengan si Deddy ya, begitu, di podcastnya dia gitu teman-teman, begitu. Jadi setelah saya melihat di from the interview as well as his comments, jadi saya ngeliat orang kayaknya ya tentu lah ya, dia mana mungkin dia ngebela si Mirna gitu ya kan, walaupun dia dalam hati kecil dia bilang 0.1% ya, nantinya poinan minus 100%, 0.1% dia hanya Tuhan yang tahu, dia ngomong begitu. Tuhan yang tahu, hati kamu juga tahu sendiri sebenarnya ya kan, nah, begitu kan. It's too obvious lah gitu teman-teman ya, begitu. Memang dia sebagai lawyer saya ancurkan jempol buat dia ya gitu, dia punya argument sama defenses semuanya ya, dari awal sampai sampai akhir, terus juga termasuk yang di Netflix documentary. Saya ancurkan jempol buat dia, benar-benar itu si Pak Otto itu benar-benar hebat sekali, sampai dia bikin, saya juga sempat sampai saya habis nonton Netflix itu ya dokumenterinya, saya sampai banyak tanda tanya juga teman-teman. Saya pikir apa benar dia tidak bersalah gitu teman-teman ya, begitu kan. Nah, makanya saya korek-korek lagi semua. Wah, YouTube-nya juga semua udah kayak meledak ya semuanya, yang video-video yang 7 tahun 6 tahun lalu ya semuanya pada di cast kembali gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah, saya hebat ya, begitu. Dia sebagai lawyer, top lawyer ya, dia bisa benar-benar dia bisa bikin tuh the public berubah pikiran, termasuk mungkin ya semuanya lah ya, public sama judge semuanya, begitu. Tapi kalau kita pakai akal sehat teman-teman ya, kita juga nggak bodoh kan ya, kecuali orang-orang bodoh lah ya. Nah, kita bisa lihat juga, kita bisa nilai gitu. Nah, ini makanya saya mau datang ke mau bicara tentang bapaknya teman-teman, begitu, yang saya pikir dia pegang kunci sekali gitu dari case ini gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah, memang itu benar ya, dia argumen si Otto sama ada satu lagi tuh yang namanya Jaya kalau nggak salah, yang di podcast di si Dr. Richard itu ya, Dr. Richard itu ya, bahwa tuh memang tidak ada cyanida teman-teman ditemukan ya, janggal gitu teman-teman ya kan, begitu ya kan. Tidak ada cyanida sama sekali, bukan ada sama sekali, mungkin ada dikit kali ya, tapi kesannya itu dari awal sampai dia mau autopsi atau kayaknya tuh kesannya tuh nggak ada cyanida. Dan juga ini bukan saya ngebela si Jessica teman, tapi saya percaya ya sama si ahli forensik itu ya, sama autopsi itu yang ahli cyanida itu, saya percaya sama dia, si Pak Jaya itu kalau nggak salah namanya, yang di podcast si Richard itu ya kan. Nah, sama si Otto juga ini juga didemonstrated bahwa tidak ada cyanida tuh teman-teman, begitu ya kan. Begitu, saya percaya sama mereka memang tidak ada cyanida. Berarti ini teman-teman ya, saya punya conclusion ya, verdict saya bahwa tuh ya si Mirna ini dibunuh bukan pakai cyanida kalau menurut saya. Tetap ada racun lain, tapi nggak tahu racunnya apa ya kan, begitu. Kalau ini verdict saya ya, begitu. Karena ini yang saya bicarain, saya belum pernah dengar sama yang selama ini yang mereka selalu ngomong cyanida gitu teman-teman, begitu. Tapi kalau menurut saya teman-teman ya, udah ada ahli forensik sama si Otto ini ya, udah strong case gitu bahwa nggak ada cyanida. Berarti ada racun lain teman-teman. Kalau itu menurut saya begitu. Nah, racunnya apa itu saya kurang begitu tahu ya. Nah, pastilah ya, saya juga bukan saya juga bukan ahli racun teman-teman. Tapi yang saya ngeliat dari si Jessica ini ya, karena dia dari pas saya nonton terus ya, dia punya video interview apa segala macam teman-teman, itu ketahuan dia pernah bekerja di rumah sakit teman-teman, sebagai itu di bagian emergency darurat ya di Australia teman-teman, begitu. Nah, dia bagian adminnya ya kan. Nah, saya yakin pasti dia juga tahu banyak tentang obat-obatan, kenapa orang meninggal, apa keracunan apa. Saya yakin dia pasti tahu banyak teman-teman, dan dia mungkin dia bawa ke Indonesia atau bagaimana racun yang dia tahu, atau mungkin dia beli di sini apa, saya juga nggak tahu ya, begitu ya. Ini cuma dugaan atau prasangka gitu teman-teman, begitu. Tapi dari dia punya history itu yang nggak bisa dipungkiri ya,
bahwa dia mengetahui banyak tentang rumah sakit. Dia pernah kerja di emergency hospital itu ya, bagian adminnya itu. Nah, pasti dia tahu ya kan, orang bisa koma, bisa knockout, bisa pingsan, bisa minum kebanyakan minum atau bagaimana. Dia pasti tahu banyak ya kan, walaupun dia kerja juga nggak lama di situ teman-teman begitu ya kan. Nah, itu dari dia punya sifat ngancem membunuh, dia juga pernah katanya menghirup karbon dioksida ya, karbon dioxide ya, supaya dia tuh pingsan, supaya dia tuh jadi ngancem dia punya mantan pacar supaya jangan putus sama dia gitu, teman-teman begitu. Jadi dia udah ahli nih, si Jessica ini udah ahli tuh dalam kayak bahan-bahan kimia yang toksik ya, yang bisa tuh mengancam nyawa gitu, teman-teman begitu. Itu udah beberapa kali dikasih lihat ya dari dia punya sejarah gitu, teman-teman begitu. Nah, makanya ini saya kalau memang tidak ada cyanida, saya percaya tidak ada cyanida, tapi nggak tahu racun apa yang lain. Nah, ini kesalahannya teman-teman ya dari pihak si Mirna ya, bapaknya sama polisinya itu ya begitu. Dia mau mencari mencari bukti, tapi dia nggak tahu. Dia cuma hanya nembak cyanida terus. Tapi sebenarnya saya sekarang udah punya conclusion itu bukan cyanida. Nggak tahu ada zat lain lagi teman-teman gitu, yang apa yang dimasukin. Teman-teman sampai dia tuh si Mirna sampai knocked out right on the spot begitu ya. Cyanida memang negatif itu soalnya kenapa? Mereka tidak melakukan autopsi itu ya, yang diulang berkali-kali gitu teman-teman gitu. Harusnya dia melakukan autopsi, cek begitu ya, badannya dibuka ya, maksudnya benar-benar full, dia thorough check out ya, cek gitu ya, dia benar-benar tuh full autopsi, harusnya begitu. Jadi dia bisa tahu itu zat apa sebenarnya bikin dia tuh meninggal dalam hitungan detik itu teman-teman ya, hitungan menit ya begitu ya kan. Sayangnya di situ ya kan, harusnya dia bapaknya ini si siapa nih, ya bapaknya si Mirna ini ya, yang si Pak Edi ini ya, kalau nggak salah namanya si Pak Edi ini, harusnya dia kasih izin yang full autopsi, jadi bisa tahu. Jangan cuma nembak cuma cyanida memang nggak ada. Ini kepintaran si pihak si Jessica, hukumnya si pengacara si Jessica, memang nggak ada cyanida ya kan, tapi ada zat lain lagi, apa ini zatnya begitu ya kan. Nah begitu ya kan, itu sangat disayangkan teman-teman begitu ya kan. Nah saya cuma ancurkan jempol buat si bapaknya teman-teman ya, walaupun udah kacau balau begitu, dia push moving forward teman-teman begitu, bahwa dia yakin si pembunuhnya ada Jessica. Saya juga kalau sebagai a father's instinct ya teman-teman, kita sebagai orang tua, kita punya anak ya, atau kita punya keluarga saudara, kita bisa tahu ya, kita punya insting ya sebagai orang yang paling dekat dalam hidup mereka ya, bahwa tuh dia nggak mungkin gitu ya kan, begitu dia nggak mungkin bisa gimana ya kan, ini pasti ada perbuatannya, tapi udah ketahuan bukan cyanida. Nah sekarang apa begitu masalah itu teman-teman begitu ya kan. Si bapaknya itu dia juga sebenarnya kaget juga ya, sebenarnya saya juga belum tahu teman-teman secara full ya, cuman saya pas dengar dia bilang bahwa tuh ternyata si ada hubungan antara si Jessica sama si Mirna ini, kayak like a lesbian relationship ya teman-teman begitu kali ya. Saya juga kaget ya gitu, bahwa dia minta dicium si siapa tuh, si Jessica gitu ya. Nah saya juga kaget sekali gitu, sebelah oh ternyata begitu. Nah berarti bapaknya pegang handphonenya si Mirna ya, WhatsApp semuanya dibaca ya, jadi saya percaya sama bapaknya sih teman-teman, saya jujur ya begitu ya kan. Apa yang dia lihat, apa yang bukti sama dia juga tahu betul tentang anaknya teman-teman begitu ya kan, sampai dia berbuat begitu. But anyway ya begitu aja deh teman-teman. Saya cuma hanya mau saya juga ya ini case ini sebenarnya dulu belum begitu full teman dikasih perlihatkan ya gitu, hanya di TV ya, tapi at the back of it ya, di belakang layar ternyata banyak yang kebongkar gitu teman-teman begitu. Makanya ini case ini sangat menarik sekali teman-teman yang begitu ya kan, obviously ya. Tapi maksudnya sekarang udah tambah ketahuan teman-teman. Saya punya lumayan di video yang saya sebelumnya teman-teman, yang video saya pertama yang sebenarnya tentang si kopi cyanida ini, saya udah bilang tentang 5 points ya, dan maksudnya kita nggak perlu orang pintar teman-teman ya untuk melihat dan punya akal sehat itu menilai gitu teman-teman begitu ya kan. Dari kita yang penting kita punya akal sehat, kita bisa ngelihat kronologinya begitu. Memang kita nggak boleh juga curiga sama orang lain teman-teman, itu curiga buta juga, kita juga itu berdosa teman-teman gitu. Tapi kita mesti bisa ngelihat kronologinya bagaimana gitu teman-teman, dari awal sampai akhir gitu teman-teman. 5 poin yang saya bilang kemarin itu teman-teman, yang di video saya sebelumnya ya begitu, tentang bahwa tuh ya kan saya nggak perlu ulang lagi teman-teman, bahwa ini tentang si Jessica ini, bahwa dia tuh sebenarnya dia punya motif niat gitu teman-teman, tapi ini di reinforce teman-teman, bahwa tuh memang bukan cyanida ya kan, tapi ada zat lain gitu teman-teman. Dan yang kedua ya, memang benar dari WhatsApp-an dia punya chat antara dia berdua ya, si Mirna sama Jessica, there's something going on between them teman-teman begitu ya kan. Ini reinforce what I've said teman-teman before gitu teman-teman gitu. Anyway, thank you for watching lah teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri, tapi yang penting saya udah I put my points forward across teman-teman yang begitu dalam case ini gitu ya kan. Begitu sekarang lebih jernihan sih teman-teman, lebih kelihatan juga dan lebih jelas, and it confirms my points also ya teman-teman begitu. Dari saya punya extra findings ini teman-teman, bahwa tentang WhatsApp dia ya, chat WhatsApp antara mereka berdua, dan juga memang bukan cyanida ya kan, ada zat lain yang bikin dia langsung knock out begitu di cafe itu right on the spot gitu teman-teman begitu. Anyway, thank you for watching teman-teman. You can also watch my first video tentang my 5 points if you don't mind teman-teman begitu ya. I hope you can also subscribe, like and share. Okay, bye bye.